wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah wa nafillah rahimani Allah wa iyyakum. Masih dalam lanjutan ke kajian kita, masih dalam kitab Mirathun Nabi fi Thawab al-Amalis Salih, warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pahala amalan-amalan saleh. Dan kita sampai dalam bab thawabu salatil jum'ati wa fadli yaumiha wa sa'atiha. Pahala salat Jumat dan fadilah hari Jumatnya dan waktu-waktu yang ada dalam Jumat tersebut. Dan secara umum Jumat itu dari sisi fadilahnya dibagi menjadi dua. Fadilah pada harinya dan fadilah pada ibadah yang ada di dalam Jumat itu sendiri. Nah, di sini penulis menyebutkan beberapa hadis dan kita akan baca. Secara umum dulu kita akan sebutkan beberapa hal yang menjadi fadilah dari Jumat itu sendiri, khususnya pada hari Jumatnya itu sendiri. Ya, pertama pertama disebutkan bahwasanya hari Jumat adalah hari di mana ditegakkannya hari kiamat. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hari Jumat adalah pertama hari yang terbaik di mana matahari itu terbit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul jum'ah. Hari yang terbaik di mana matahari itu terbit adalah hari Jumat. Fadilah yang selanjutnya masih dalam hadis yang sama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fihi khuliqa Adam. Dan pada hari Jumat Nabiullah Adam itu diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Dan pada hari Jumat Nabiullah Adam itu dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari Jumat itu pula Nabiullah Adam dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari Jumat ada satu waktu di mana waktu tersebut adalah waktu mustajabah bagi seorang hamba untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuwafiqu fihi ma abdun illa istajaballahu da'watahu. Ya, tidaklah seorang hamba itu mencocoki hari tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala menjawab doa-doanya. Walaupun pada penentuan waktu itu ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyebutkan dia antara imam duduk dari khutbahnya sampai selesai sholat Jumat. Walaupun hadis ini kata para ulama dia datang dalam riwayat yang lemah, dan yang kuatnya adalah apa yang dulu dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya waktu tersebut adalah waktu setelah sholat asar. Waktu setelah sholat asar. Dan masih terkait juga dari sisi waktunya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kita akan sebutkan nanti karena dia berkenaan dengan sholat Jumatnya. Kemudian di hari Jumat ada fadilah di mana kita membaca surah Al-Kahfi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat Al-Kahfi ila yaum al-jum'ah ja'ala Allahu bainahu wa bainal kafara Allahu lahu ma bainahu wa bainal jum'ati qadim. Ya, Allah mengampuni dosanya antara Jumat yang lalu dan Jumat yang akan datang. Datang dalam riwayat yang lain, mengqara surat Al-Kahfi lailatal Jum'ah. Jadi ada dua riwayat. Riwayat yang pertama di hari Jumatnya, riwayat yang kedua pada malam Jumatnya. Kalau malam Jumatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adha'a lahu ma minan nuri ma bainahu wa bainal bait. Dia akan mendapatkan cahaya antara dia dengan Baitullah. Ya, dengan Baitullah. Baik, kemudian yang selanjutnya di antara fadilah salat Jumat itu, hari Jumat itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kita untuk bersedekah
pada hari tersebut. Dan nanti akan disebutkan dalam hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 5 hal yang kalau 5 hal tersebut berada pada seorang hamba, nah salah satunya adalah dia bersedekah pada hari itu, maka dia termasuk dari orang ahli surga. Orang ahli surga. Kemudian di antara fadilah yang lainnya, salat subuh pada hari itu adalah salat subuh yang terbaik. Kata Nabi SAW, afdalus salati, yani salatus subhi yaumul jum'ah fi jamaah. Salat yang paling afdal itu di antara sekian banyak salat wajib adalah salat subuh berjamaah di hari Jumat. Ya, salat subuh berjamaah di hari Jumat. Dan disebutkan juga bahwasanya para penduduk surga itu akan masuk surga pada hari Jumat. Dan di surga itu ada satu pasar yang dimana para penduduk surga itu mereka punya jadwal untuk selalu berkunjung ke pasar tersebut. Yang setiap kali mereka berkunjung, kembalinya mereka akan semakin izdada jamalan. Ya, yang ganteng semakin ganteng, yang cantik semakin cantik setelah dari pasar. Tidak seperti pasarnya di dunia. Kita ke pasar, yang ganteng biasanya keluarnya bau. Apalagi masuk ke wilayah pasar ikan. Ya, ini beberapa fadilah tentang hari Jumat. Tapi kita baca hadisnya. Sebelum nanti akan kita sebutkan tentang khusus tentang pembahasan salat Jumatnya. Hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams. Ya, salat yang 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ah, dan Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya. Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya. Wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya. Kaffaratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir, adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya selama mereka menjauhi dosa yang besar, dosa-dosa yang besar. Ya, salatul khams, salat yang 5 waktu, yang maksudnya ya zuhur, asar, maghrib, isya, dan salat subuh. Kemudian wal jum'ah ilal jum'ah, salat Jumat dan salat Jumat. Nanti akan kita sebutkan pembahasannya ketika menyebutkan tentang fadilah salat Jumat. Bahwasanya Jumat ke Jumat itu, ya, sebagian para ulama merajihkan bahwasanya bukan hanya sekedar dia salat Jumat, tetapi itu akan lebih maksimal lagi kalau dia datang dengan adabnya, adab pada hari Jumatnya. Karena dalam sebagian riwayat bahwasanya pengampunan dosa itu biziyadati salasati ayyam, ada tambahan 3 hari setelahnya. Ya, kalau akhirnya hadisnya adalah 1 pekan diampuni dosanya selama dia sampai Jumat berikutnya dan dia merayakan salat Jumat, tetapi dalam riwayat lain dapat tambahan 3 hari setelahnya. Jadi jadilah dia mendapatkan penghapusan dosa selama 10 hari. 10 hari. Dan Ramadan ke Ramadan adalah penghapus di antara keduanya selama mereka menjauhi dosa-dosa besar. Karena kata para ulama, dosa-dosa besar itu hanya bisa dimaafkan, bisa diampuni ketika seorang itu bertaubat. Adapun dosa-dosa kecil, maka inilah yang dihapuskan oleh salatnya, salat Jumatnya, puasanya, Ramadan ke Ramadan. Kemudian hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-jum'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu 3 ayyam. Siapa yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian dia mendatangi Jumat, maksudnya salat Jumat, fastama'a wa ansata, kemudian dia mendengarkan khutbah dan diam, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu 3 ayyam, diampuni bagi dia dosa-dosanya antara ia dan Jumat yang selanjutnya, wa ziyadatu, dan tambahan 3 hari setelahnya, tambahan 3 hari setelahnya. Baik, masuk pembahasan tentang fadilah salat Jumat. Jadi fadilah salat Jumat itu sendiri, pertama terkait hukumnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an,
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang yang beriman, apabila diserukan untuk mengingat untuk diserukan azan di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah kalian untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir maksudnya di situ adalah salat Jumat itu sendiri. Ya, karena sebagian orang-orang ahli sufi ya bahkan tarekat itu ya memahami agama dengan sebatas terjemahan. Jadi selama kita masih duduk berzikir kepada Allah, ya tidak perlu salat Jumat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau disuruhkan azan pada hari Jumat, bersegeralah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memahaminya bahwa yang diinginkan dalam ayat itu adalah salat Jumat itu sendiri. Nah, baik. Wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Baik, ditinggalkannya jual beli kata para ulama menunjukkan bahwasanya jual belinya adalah jual beli yang batil. Nah, dan terkait dengan masalah azan itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa Abu Bakar dan masa Umar, azan itu hanya 2 kali. Itu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke mimbar. Lalu di masa Utsman beliau beristihad karena semakin banyaknya manusia, beliau pun beristihad untuk azan sebanyak 3 kali, yang mana azan yang pertama beliau perintahkan dikumandangkan di salah satu tempat di pasar. Nah, setelah itu barulah beliau keluar untuk khutbah di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal sekarang sebagai azan yang kedua. Nah, kalau para ulama menyebutkan bahwasanya jual beli setelah azan tidak sah, maka yang diinginkan adalah jual beli pada saat azan yang kedua. Azan yang kedua yaitu azan waktu masuknya sholat Jumat. Kalau waktu yang pertama adalah sekedar pengingat. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau beristihad bukan tanpa dalil sebenarnya, bukan tanpa dalil. Karena di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkhusus salat subuh itu ada 2 muadzin. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail wa kulu washrabu hatta tasma'a ta'dzina Ibnu Ummi Maktum." Sesungguhnya Bilal itu azan di waktu malam, artinya belum masuk waktu salat subuh. Maka makan dan minumlah sampai kalian mendengar azan dari Ibnu Ummi Maktum. Nah, dan di riwayat lain kata Nabi SAW menyebutkan bahwasanya liunabbih qa'imakum wa liyuqima na'imakum. Bahwasanya azannya Bilal itu tujuannya adalah untuk mengingatkan orang yang sholat. Maksudnya kalau dia sudah sholat malam, dengan mendengarkan azan itu cepat selesaikan sholatmu, karena sebentar lagi akan masuk waktu subuh. Wa liyuqima na'imakum, dan agar orang-orang yang tidur di kalangan kalian itu bangun. Karena sebentar lagi masuk waktu sholat subuh. Jadi ada dasar pendalilan beliau, kemudian beliau kiaskan kepada kondisi manusia yang semakin banyak di hari Jumat. Ya, khususnya pada hari Jumat karena manusia itu sibuk di perniagaan. Dan bahkan dalam ayat itu sendiri Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaika wa tarakuka qa'ima. Kalau mereka melihat pedagang, seketika mereka tinggalkan engkau dalam keadaan engkau berkhutbah wahai Muhammad. Sampai dalam riwayat tersebut dikatakan bahwasanya tidak tersisa dari yang hadir bersama Nabi SAW ketika Nabi khutbah Jumat kecuali hanya 12 orang. 12 orang. Semuanya pada keluar. Kenapa? Ada pedagang dari Syam. Seketika mereka semua keluar tinggalkan Nabi SAW bersabda. Ya, dan kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, andai kata bukan karena 12 orang ini, maka pastilah mereka akan dihujani dengan hujan batu, ya, hujan api. Ya, demikian dalam sebuah riwayat disebutkan. Baik. Nah, karena dari itu pula adanya riwayat penyebutan 12 ini, ya, terkait masalah bilangan sholat Jumat itu, kapan dia bilangan yang dianggap mencukupi dikatakan sah. Ya, para ulama pun berselisih. Ibnu Hajar sampai menyebutkan ada sekitar 50-an pendapat tentang bilangan tentang sahnya sholat Jumat. Namun pada akhirnya beliau merajihkan bahwasanya yang penting banyak. Nah, kata banyak itu sendiri dipilih oleh sebagian para ulama, termasuk Abu Hanifah. Abu Hanifah sendiri menyatakan bahwasanya dia 3 orang, dan sebagian lain mengatakan bahwasanya 2 orang. Nah, benar dari seluruh pendapat, termasuk yang dikatakan dikuatkan oleh Syekh Siddiq Hasan Khan, kata beliau
ya apa yang dengannya tegak jamaah, maka itulah tegak sholat Jumat. Ya minimalnya kita sholat berjamaah itu 2 orang, maka sholat Jumat juga karena dia berjamaah maka minimalnya cukup dengan 2 orang. Nah, kenapa orang-orang mazhab Syafi'i ngotot dengan bilangan 40? Jadi kita kan ada salah seorang sahabat yang beliau tiap hari Jumat itu mendoakan sahabat As'ad ibn Zurarah. Nah, anaknya pun bertanya, setelah berapa kali dapat Jumat, bapaknya selalu mendoakan untuk As'ad ibn Zurarah pengampunan. Maka dia bertanya, wahai ya abati, wahai bapakku, kenapa engkau selalu mendoakan beliau? Maka kata Nabi SAW, karena beliaulah orang yang pertama mengumpulkan kami untuk sholat Jumat sebelum Nabi SAW datang ke Madinah. Dan ditanyalah jumlahnya, wa kam antum yauma idzin, berapa jumlah kalian ketika itu? Maka kata beliau radhiyallahu anhu, wa nahnu inda idzin arba'in, kami ketika itu 40 orang. Nah, sepanjang riwayat yang sahih dinukil tentang pelaksanaan sholat Jumat tidak didapati penukilan angka kurang dari 40. Karena itulah orang-orang Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri juga berpendapat bahwasanya minimalnya 40. Ya, minimalnya 40. Baik. Cuman ya penetapan sholat Jumat ini ya minimal, kalau menurut pendapat yang kita kuatkan ada minimalnya 2 orang, dan Abu Hanifah sendiri menyebutkan 3 orang. Ya, 3 orang. Dan saya lebih cenderung kepada 3 orang. Ya, 3 orang itu ya khatibnya merangkap imam, muadzinnya sama 1 ya imam yang mendengarkan khutbah, supaya ada fungsinya. Nah, ya Allah taala. Cuman kalau di tempat kita alhasil, karena yang namanya Jumat itu adalah tempat kita berkumpul, maka lebih baik cari tempat di mana kaum muslim itu berkumpul. Tapi ini di antara salah satu masalah fadilah sholat Jumat itu sendiri. Kemudian di antara hal yang menjadi fadilah sholat Jumat itu, pada sholat Jumat itu ada waktu-waktu. Ya, kata Nabi SAW, sholat Jumat itu ada waktu-waktu. Nah, man raha fi sa'atil ula, siapa yang keluar di awal waktu, fa ka'annama qarraba budna, seakan-akan dia berkorban dengan seekor unta. Dan wa man raha fi sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarraba baqara, yang keluar di waktu kedua seakan-akan dia berkorban dengan 1 ekor sapi. Ini yang raha fi sa'ati tsalitsah fa ka'annama qarraba qarraba dha'nan atau mislahu, kata Nabi SAW. Yang keluar di waktu yang ketiga seakan-akan dia berkorban dengan 1 ekor kambing, waktu keempat seperti seekor ayam, waktu kelima seperti telur. Nah, cara menghitung waktunya kata para ulama, dia dihitung di waktu setelah syuruk. Di waktu setelah syuruk. Taruhlah kita misalnya Indonesia syuruk jam 6. Waktu Jumat itu jam 12. Maka dari jam 6 ke jam 12 ada 6 jam. Maka tinggal kita bagi 5. Jadi sekitar 1 jam 10 menit. Sekitar 1 jam 10 menit itu waktu yang pertama. Ya. Demikian sampai waktu yang terakhir. Dan juga di antara fadilah yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fi ala kulli babin min abwabil masjid malaikat. Ya, pada hari Jumat itu pada setiap pintu dari pintu masjid ada malaikat yang mencatat. Yaktubunal awwal fal awwal. Mereka mencatat yang paling pertama datang, kemudian yang selanjutnya. Hatta idza hadaral imam. Ya. Sampai imamnya datang, mereka pun menutup buku catatannya, wastama'a ilal khutbah. Dan para malaikat pun ikut mendengarkan khutbah. Subhanallah. Malaikat saja yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti. Karena fadilah dari salat Jumat itu mereka ikutan hadir, ikut mendengar. Karena kalau dikatakan sekedar tugas, ya selesai mencatat, selesai lah. Mestinya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melapor. Tetapi karena adanya fadilah di situ, mereka akhirnya ikut hadir dan mendengarkan
khutbah. Bahkan dikatakan juga bahwasanya hari Jumat itu ya adalah salah satu id dari id kaum muslimin. Sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkhutbah di hari Jumat. Di hari Jumat itu bertepatan dengan Idul Fitri kalau nggak salah ingat. Kata beliau, "Inna yawmakum hadza qad ijtama'a fihi al-aidan." Sungguhnya pada hari kalian ini telah berkumpul 2 hari Id. Yang beliau maksud yang pertama adalah hari Idnya Idul Fitri itu sendiri, yang kedua hari Jumatnya itu sendiri. Di antara hal yang lain lagi terkait masalah adab, ya masalah adab di sini disebutkan tentang adab. Kata Nabi SAW, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu." Siapa yang berwudu kemudian memperbaiki wudunya dengan wudu sebaik mungkin, karena wudu itu ada namanya wudu ijza, kemudian wudu sunnah. Wudu ijza itu adalah wudu yang sekedar dengannya terpenuhi syaratnya berwudu. Syaratnya berwudu adalah seluruh anggota wudu itu basah. Jadi kalau misalnya ada orang yang berenang, niatnya berwudu, nyemplung ke sungai, keluar sah. Nah, wudu yang sunnah adalah sebagaimana apa yang kita pahami, cuci tangan 3 kali, berkumur-kumur, istinsyak, kemudian cuci muka, tangan sampai siku, semuanya sebanyak 3 kali. Itu wudu yang sunnah. Nah, kata Nabi SAW, fa ahsana wudu'ahu. Kemudian dia sempurnakan wudunya. Nah, wudu. Apakah dengan wudu hari Jumat itu mencukupi atau harus kita mandi? Ya, para ulama berselisih pendapat, namun yang benarnya mandi pada hari Jumat hukumnya adalah sunnah muakkadah. Walaupun datang dalam sebagian hadis di mana Nabi SAW bersabda, "Al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalim." Mandi pada setiap hari Jumat wajib bagi mereka yang muhtalim, yang telah mimpi basah, maksudnya yang telah dewasa. Dalam hadis riwayat Muslim. Tetapi di sana ada hadis dari Nabi SAW di mana beliau SAW bersabda, "Man iktasala yaumal jum'ah man tawadda'a yaumal jum'ah fabiha wa ni'mah wa man iktasala fal ghuslu afdal." Siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka baginya lah pahalanya dan itu adalah nikmat. Dan barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih afdal. Sehingga kata para ulama, adanya penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam afdal menunjukkan bahwasanya hukum dari mandi Jumat itu sendiri hanya sampai pada tingkatan sunnah muakkadah karena adanya kalimat afdal. Karena dia kata dia wajib, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan fal ghuslu aujab, lebih wajib. Dan terkait dengan masalah mandi Jumat ini juga kata Nabi SAW, man ghassala yaumal jum'ah aw iktasala. Dan sebuah riwayat, man ghassala yaumal jum'ah aw iktasala. Siapa yang mandi pada hari Jumat atau melakukan sebab dengannya dia mandi. Melakukan sebab baginya dia mandi. Kata para ulama, tidak dapat sebab penyebutan dia mandi kecuali pada hari Jumat itu disunahkan bagi seorang untuk mendatangi istrinya karena keumuman hadis tersebut. Kemudian disebutkan di sini sum'atal Jumat. Kemudian dia mendatangi Jumat. Di antara fadilah mendatangi Jumat, kata salah seorang sahabat, man aqbara qadamahu fi sabilillah dakhalal jannah. Siapa yang kakinya itu berlumuran debu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka baginya maka dia akan masuk surga. Siapa yang kakinya berlumuran debu pada hari Jumat, maka dia akan maka dia akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang keluar menuju salat Jumat, ya pastilah kakinya di masa lalu itu pastilah kakinya akan berdebu, sehingga masuk dalam keumuman hadis tersebut. Kemudian dari hadis yang kita baca ini ada beberapa adab lagi yang ketinggalan, termasuk adalah dia datang ke masjid wala yatakhatta riqaban nasi,
tidak memisahkan punggung manusia, maksudnya untuk sampai ke depan, Kemudian dan bagi orang yang hadir itu kata Nabi SAW, taqaddamu, majulah kalian, agar orang yang datang setelah kalian itu bisa masuk di belakang. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, wala yazalu ahadukum yata'akhkharu hatta yuakhiruhumullah. Seorang di antara kalian itu senang banget itu telat sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan dia. Ya. Ini peringatan juga tentang ya hendaknya pada hari Jumat itu kita bersegera. Jangan suka telat-telat datang, karena di sana ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara adab yang lain itu wa yamassa minad duhn, dia memakai minyak rambut, wa yamassu tiban, memakai wewangian, ya. Wa yalbisu ahsana siyabihi, dan memakai pakaian yang paling baik. Ini dia berhias pada hari Jumat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hubungan firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khudhu zinatakum inna kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian kalian yang terbaik pada setiap masjid. Maksudnya setiap kalian mendatangi masjid, hendaknya kalian dalam pakaian yang baik. Ya, pakaian yang kalian khususkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak harus dia baru, enggak harus warnanya ini, enggak harus. Yang penting dia mengkhususkan sebagai bentuk pemuliaan dia kepada ibadah tersebut. Kemudian di sini disebutkan ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu 3 ayyam. Diampuni baginya seantara dosanya dan Jumat yang akan datang, dan tambahan sebanyak 3 hari. Kemudian ada yang terluput juga di sini terkait dengan masalah salat sunnah qabliyah Jumat. Salat sunnah qabliyah Jumat tidak ada penyebutannya secara khusus kecuali masuk dalam umuman adab Jumat. Dalam satu rangkaian hadisnya kata Nabi SAW, wa shallama kutiba lahu, dan dia salat ma kutiba lahu. Artinya semampu dia untuk mengerjakan salat sunnah sampai imam itu untuk berdiri untuk berkhutbah. Dan paling minimalnya yang disebutkan para ulama adalah dia salat tahiyatul masjid. Karena Nabi SAW sementara beliau berkhutbah, ada seorang lelaki yang masuk, dan beliau bertanya, apakah kamu sudah salat sunnah? Kata laki-laki tersebut, belum ya Rasulullah. Maka Nabi SAW, fasalli raka'ataini, maka salatlah kamu sebanyak 2 rakaat. Sehingga berdasarkan hadis ini pula, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya ya, tahiyatul masjid itu wajib. Walaupun yang kuatnya adalah dia hanya sunnah. Karena keumuman sabda Nabi SAW juga, idza dakhala ahadukumul masjid, kalau seorang yang antara kalian masuk masjid, falyarka raka'ataini qabla ay yajlis, hendaknya dia ruku 2 rakaat sebelum dia duduk. Ayat penyebutan kalimat yajlis, duduk, itu adalah makna yang kita bisa ambil bahwasanya keberadaan dia di masjid untuk sesuatu waktu yang lama. Kalau sekedar lewat, akhirnya ada ketinggalan PC-nya, misalnya keluar masjid, ketinggalan PC-nya masuk, ya ambil PC-nya, bukan tempatnya dia disyaratkan untuk tahiyatul masjid, karena bukan untuk masuk duduk. Beda halnya misalnya dia datang niatnya untuk hadir kajian misalnya, masih tempatnya dia tahiyatul masjid. Nah, karena itu seperti yang Nabi SAW tegur sahabat yang datang masuk masjid itu. Kenapa Nabi SAW tegur? Karena dia datang mendengar khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu mau tidak mau dia tinggal di masjid sampai beberapa waktu. Karena itu ilahnya kalau kita mengukur tentang tahiyatul masjid, ya masuk tahiyatul masjid itu karena kita punya hajat untuk duduk di dalam masjid. Kalau sekedar datang, masuk atau berlalu, maka tidak disyariatkan. Wallahu taala alam. Kemudian ini qabliyah Jumat ya, tidak ada batasannya, sebanyak mungkin yang bisa dia kerjakan. Adapun ba'diyah Jumat datang dalam sebagian riwayat Aisyah dan juga dalam riwayat Abdullah bin Umar, di mana dikatakan bahwasanya Nabi SAW beliau selesai dari salat Jumat, beliau salat sunnah 2 rakaat di masjid. Dan di dalam sebagian riwayat dikatakan beliau salat 2 rakaat di rumahnya. Dan dalam sebagian riwayat dikatakan beliau salat 4 rakaat.
Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menggabungkan beberapa riwayat sehingga beliau mengambil kesimpulan. Kalau dia sholat di masjid 2 rakaat dan kalau dia sholat di rumah maka dia sholatnya 4 rakaat. Ya. Kalau sholatnya di rumah maka sholatnya 4 rakaat. Dan kemudian di antara fadilah yang lain kita baca hadis selanjutnya dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun man amilahunna fi yawmin katabahu Allahu min ahli al-jannah." Ada 5 hal yang siapapun yang mengerjakan hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya dari kalangan ahli surga. Pertama, man ada maridan, yang mengunjungi orang yang sakit. Yang kedua, wa syahida janazatan, dan dia menghadiri jenazah. Syahida janazatan ada 2 tingkatan. Pertama, syahida sampai dia ikut mensolati. Yang kedua, syahidah sampai menguburkan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa shama yauman," dan berpuasa pada hari itu. "Wa raha yaumal jum'ati wa a'taqa rukbatan," dan dia keluar pada hari Jumat dan dia membebaskan budak. Rahal Jumat maksudnya dia keluar menuju salat Jumat. Nah, perhatikan kalimat pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amilahunna fi yaumin, dan mereka kerjakan 5 hal tersebut dalam 1 hari. Berarti tidaklah hal tersebut bisa terkumpul dalam 1 hari kecuali dia hanya pada hari Jumat. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa raha yaumal jum'ah, dan dia keluar menuju salat Jumat. Maka amalan tersebut hanya mungkin dikerjakan pada hari Jumat. Oke, yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi orang yang sakit. Yang kedua, menghadiri jenazah. Yang ketiga yang jadi masalah, puasa pada hari Jumat. Nah, jangan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dikatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyufridul jum'a bisyam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita menyendirikan Jumat dengan puasa. Dan beliau juga terhadap istrinya Juwairiyah bintu Harith, beliau mendapati istri beliau berpuasa, maka beliau berpuasa pada hari Jumat. Asumti yauman qablahu? La, tidak ya Rasulullah. Wa hal satu simina ghadan? Kamu kalau gitu kamu mau puasa enggak besoknya di hari Sabtu? Maka kata beliau juga, tidak ya Rasulullah. Kalau gitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faftiri, kalau begitu buka. Jangan puasa. Ini larangan kita berpuasa mengkhususkan pada hari Jumat. Kecuali orang-orang yang telah terbiasa dengan sebuah jenis puasa, satu bentuk puasa. Kayak misalnya dia puasa puasa Daud misalnya kan, ya, silih berganti dalam 2 pekan itu pasti kita ketemu puasa di hari Jumat, maka itu tidak mengapa. Atau kalau misalnya termasuk diantaranya puasa Asyura misalnya, atau puasa Tasu'a itu bertepatan dengan hari Jumat, karena itu memang sudah waktunya. Walaupun afdolnya telah kita sebutkan kalau dia bisa berpuasa setelahnya atau sebelumnya. Waraha yaumal jum'ah, dan keluar untuk menghadiri salat Jumat, wa ataqa rukbatan, dan membebaskan seorang budak. Ya. Kemudian di antara fadilah lain yang tidak kita sebutkan di sini, yang nanti kita baca. Kemudian hadis yang selanjutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW dzukira yaumal jum'ah, bahwasanya Rasulullah SAW disebutkan kepada beliau tentang hari Jumat. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyah. Kata Nabi SAW, pada hari Jumat itu ada satu waktu yang tidaklah waktu itu ya, seorang hamba bertepatan dengan waktu tersebut dia berdiri salat meminta kepada Allah, kecuali Allah akan berikan
apa yang ia minta. Nah, sehingga sebagian menyebutkan tentang tadi kita sudah rojihkan bahwasanya yang benarnya karena pendapat para ulama bahwasanya waktu tersebut adalah ba'da asar. Nah, bagaimana prakteknya? Karena pertama, larangan sholat sunnah setelah sholat asar. Ya. Wala ba'dal asri hatta gharabatis syams. Tidak boleh juga seorang sholat sunnah sampai matahari terbenam. Nah, sebagian menyebutkan bahwasanya caranya adalah dia masuk ke masjid sholat tahiyatul masjid. Itu ada sebabnya kan? Boleh kan? Nah, zawatil asbab, sholat yang punya sebab. Maka dia masuk ke masjid sholat tahiyatul masjid. Kemudian dia duduk berdoa. Ini caranya. Atau bentuk yang selanjutnya, setelah sholat asar dia tidak pulang, menunggu sampai maghrib. Kenapa masuk kategorinya? Karena Nabi SAW menyebutkan, amma ahadukum lan tazalu fis salati man tadharas salat. Seorang di antara kalian itu tetap dianggap dalam keadaan sholat selama ia menunggu waktu sholat selanjutnya. Sehingga masuklah dalam makna dia dalam keadaan sholat. Ini makna yang kedua yang tentang bagaimana kita mengamalkan hadis tersebut. Illa a'tahu iyah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan permintaannya. Kemudian di antara hal yang lain juga masih tentang Jumat, ya, yang sempat singgung tentang amalan-amalan yang bernilai pahala haji. Kata Nabi SAW, man haraja ilal jum'ati bil hajirati kana lahu ajrul hajj. Siapa yang keluar menghadiri sholat Jumat di teriknya panas matahari, baginya pahala seperti haji. Wa man tadhara al-asr ba'dal jum'ah falahu ajrul umrah. Dan siapa yang menunggu sholat asar setelah sholat Jumat, baginya pahala umrah. Dan sebagian as-salaf disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam Lataif al-Ma'arif bahwasanya mereka menyebutkan bahwasanya al-jum'atu hajjatul masakin. Jumat itu adalah hajinya orang-orang miskin. Ya, karena mereka tidak mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Kemudian di antara hal yang lain juga masih terkait dengan hari Jumat, bahwasanya hari Jumat itu padanya lah tegak hari kiamat. Sehingga secara umum karena saking afdolnya hari Jumat ini, sebagian para ulama pun menyebutkan khusus terkait dengan malam Lailatul Qadar. Idza wafaqat Lailatul Jum'ah, kalau malam Jumat itu bertepatan dengan malam ganjil, maka malam tersebut sangat diharapkan adalah malam Lailatul Qadar. Karena keagungan yang ada pada hari Jumat. Dan hari Jumat ini adalah salah satu anugerah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adallallahu man kana qablana anil Jum'ah." Allah Subhanahu wa taala telah membuat bingung, tersesat orang-orang sebelum kita tentang hari Jumat ini. Fahadanallahu iyyah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk mengetahui hari yang utama itu adalah hari Jumat. Wan nasu lana fihi tab'an. Kemudian manusia pun akhirnya mengikuti kita pada hari tersebut. Fal yahudu yauma ghadan wan nasara ba'da ghadan. Maka jadilah orang-orang Yahudi itu setelah hari Jumat yaitu hari Sabtu, dan orang Nasara setelah hari Sabtunya itu hari Ahad. Jadi mereka pun beribadah itu ya bukan ibadah yang mereka adakan harinya, maksudnya dari sisi harinya. Karena dari sejak dulu itu telah mereka kerjakan. Ya, sebenarnya mereka dari sisi asal pun mencari hari apa itu yang afdal. Karena karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah tidak memberikan mereka hidayah untuk sampai pada hari Jumat. Jadi mereka pun mencari mana hari afdal itu untuk kita lakukan ibadah di situ. Mereka mencari-cari, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberi mereka hidayah. Ya, dan hidayah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini, dan itu pada hari Jumat. Dan di antaranya juga kata Nabi SAW, wan nasu lana fihi tabun, dan mereka pun mengikuti kita dalam hal tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, demikian pada hari kiamat. Nahnul akhiruna sabiquna fil jannah. Kita pun pada hari kiamat adalah umat yang terakhir, tapi kita yang paling dahulu masuk
surga. Sebagaimana dalam ibadah kita lebih dahulu untuk mengerjakannya pada hari Jumat, kemudian mereka mengikuti kita pada hari Sabtu dan hari Ahad. Baik. Kemudian hadis yang terakhir. Azan. Udah ya? Azan. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Baik, hadis yang terakhir, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yawmin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari itu terbit adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Pada hari Jumat itu diciptakan Nabi Adam, pada hari itu juga beliau dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu juga beliau alaihissalam dikeluarkan dari surga. Kemudian di antara hal yang lain yang berkaitan dengan Jumat adalah di mana di sana ada perintah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak salawat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul jumu'ah wa lailatul jumu'ah faksiru alayya salatan." Kalau hari Jumat atau malam Jumat, perbanyaklah kalian membaca salawat kepada aku. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena sesungguhnya salawat kalian itu dihamparkan kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa yu'radu 'alaika wa qad aramta?" Bagaimana salat itu dihamparkan kepadamu ya Rasulullah sementara engkau telah aram, maksudnya telah jadi tanah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadil anbiya." Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi bumi untuk memakan jasad para nabi. Baik. Dan hal yang lain terkait dengan masalah salat Jumat ini, ya, tentang adanya amalan-amalan yang kita kerjakan, ya, amalan-amalan yang kita kerjakan yang sifatnya memperbanyak ibadah pada hari itu boleh selama tidak ada bentuk khususiyah. Baik, tidak ada bentuk khususiyah. Penyebutan Nabi SAW, siapa yang mengunjungi orang sakit, menghadiri jenazah misalnya, atau dia berpuasa pada hari itu karena mengamalkan hadis ini misalnya, atau amalan lain yang memperbanyak membaca salawat pada hari Jumat, dia membaca Al-Quran sebagaimana dia membaca surah Al-Kahfi, atau amalan-amalan yang lain yang dikerjakan pada hari Jumat tanpa meyakini ke fadilah khusus dari amalan tersebut kecuali karena dia dikerjakan pada hari yang afdol, maka itu boleh. Sama seperti misalnya yang baik di sebagian masyarakat kita, selama awal bulan Muharram sampai sebelum Muharram, sebagian itu punya kebiasaan, khususnya ibu majelis taklim, ngumpul, ayo kita sedekah anak yatim dan semisalnya, atau kita puasa misalnya pada 9 dan 10. Artinya hal-hal tersebut tidak diingkari oleh syariat. Karena yang umum itu yang kita pahami bahwasanya para disebut oleh Rajab Al-Hambali rahimahullah juga, bahwasanya kanu yu'adzimuna 13 asyarat. Mereka mengagungkan 10 hari. 10, ada 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari di bulan Dzulhijjah, dan 10 hari pertama di bulan Muharram. Artinya karena fadilah hari tersebut, sehingga ketika seseorang memilih mengerjakan amalan soleh, entah dia memperbanyak sedekah misalnya, memperbanyak membaca salawat tanpa keyakinan khusus pada sedekah atau salawatnya selain dari fadilah hari tersebut, maka itu boleh. Dan sebagai penutup, kita sebutkan tentang beberapa peringatan dari Nabi SAW tentang tidak bolehnya kita meninggalkan sholat Jumat. Kata Nabi SAW, la yantahiyanna aqwaman an wada'ihimul jamaat, dalam sebagian riwayat, hendaknya satu kaum itu benar-benar berhenti dari meninggalkan jamaat Jumat atau meninggalkan Jumat, atau dalam riwayat lain juga, man taraka salasa jum'in tahawunan min ghairi udhrin. Siapa meninggalkan 3 Jumat secara berturut-turut, tahawunan, karena menganggap remeh Jumat tersebut, min ghairi udhrin, tanpa adanya uzur,
taba'allahu ala qalbih, maka Allah akan tutup hatinya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ketika hati itu tertutup, maka sulitlah baginya untuk menerima hidayah. Jangankan mungkin untuk hal-hal yang lain, mendengar kata Jumat pun mungkin nggak enak sama dia. Nggak enak sama dia. Kemudian yang perlu kita perhatikan ya, Nabi SAW menyebutkan meninggalkan Jumat berkali-kali. Ini salah satu bentuk dari pembuktian firman Allah Subhanahu wa taala. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, Allah buat hati mereka itu menyimpang. Jadi yang namanya penyimpangan itu ketika kita terjatuh sekali, kemudian kita kembali, terjatuh kembali lagi, maka itu masih dimaafkan. Tetapi ketika kita terjatuh dan membiarkan kita terus terjatuh, maka salah satu bentuk hukumannya Allah palingkan hati kita dari jalan yang benar itu. Sama seperti penerapannya pada orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat. Enggak, ketika dia meninggalkan sekali belum, karena masih dikasih kesempatan. Sampai ketika 3 kali ditinggalkan Jumat berturut-turut tanpa ada uzur, taba'allahu ala qulubihim. Allah tutup hati-hati mereka. Ini bentuk benaran dari firman Allah Subhanahu wa taala, falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, Allah akan buat hati mereka menyimpang. Jadi asal penyimpangan itu bukan hati yang pertama, tetapi amalan yang terus dibiarkan menyimpang sehingga Allah Subhanahu wa taala beri kita hukuman dengan hati yang ditutup. Ya, naudzubillah, summa naudzubillah. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang fadilah Jumat dan sholat, begitu juga hari yang ada dalam Jumat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Untuk pertemuan selanjutnya tentang fadilah orang yang mati. Tapi ada fadilah lagi yang ketinggalan tentang orang yang wafat di hari Jumat. Kata Nabi SAW, "Man mata yaumal jum'ati aw lailatul jum'ah wuqiya min fitnatil qabr." Siapa yang wafat di hari Jumat atau malam Jumat, dia akan terjaga dari fitnah kubur. Terjaga dari fitnah kubur. Artinya fitnah itu adalah ujian. Semua orang pasti mendapati fitnah kubur. Fitnah kubur itu apa? Itulah pertanyaan itu. Man rabbuk, man nabiyyuk, ma dinuk. Nah, maksudnya terjaga artinya apa? Dia akan diberikan taufik untuk bisa menjawab. Sehingga keharusannya dia tidak akan diazab. Semua orang akan mendapati fitnah kubur. Cuman ada yang bisa menjawab, ada yang tidak bisa menjawab. Yang bisa menjawab itulah yang mereka yang dikatakan kepada mereka nim salihah. Tidurlah kalian dalam keadaan saleh, dan orang yang tidak bisa menjawab, mereka akan seperti digambarkan tentang keluarga Fir'aun, an-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Ya, neraka itu digambarkan bagi mereka siang dan malam. Enggak bisa tidur. Sepanjang hidup, sepanjang di dalam kubur sampai tegaknya hari kiamat. A'adzanallahu min fitnatil qabr. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari fitnah kubur. Ya, Allahu a'lam. Siangnya. Berarti 2 kali kita baca. Ya, sebagian para ulama, karena para ulama sendiri sebenarnya berselisih tentang masalah sahih tidaknya tentang pembacaan surah Al-Kahfi. Cuman sebagian mengatakan dia mauquf, artinya berhenti kepada sahabat. Hanya walaupun dia mauquf, hukumnya marfu, karena penyebutan fadilah ini tidak akan mungkin muncul dari ucapan seorang sahabat, datang dari pikirannya sendiri. Minimal dia pernah dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena terkait dengan berita gaib, kan gitu. Sehingga walaupun mauquf, hukumnya tetap marfu. Nah, sebagian para ulama pun mengatakan tentang keumuman makna hari dan malam itu. Kalau namanya dikatakan hari, maka hari itu hitungan satu hari dimulai pada waktu maghrib. Sehingga ketika dia membaca misalnya pada malam hari, dia masuk dalam hitungan hari itu. Jadi diharapkan dia mendapatkan 2 pahala.
Kemudian kalau dia ingin baca 2 kali juga nggak ada masalah. Kalau ingin baca sekali, insya Allah cukup. Ya, Allah a'lam. Nah, bagaimana kalau dia membaca tidak selesai? Kan banyak kan? Kita baca baru 2 lembar, ada kesibukan. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dapat pahalanya. Karena Nabi SAW menyebutkan membaca Al-Kahfi saja. Ya, tidak ada keterangan karena yang namanya keterangan membaca itu membaca makna, masuk dalam makna dia membaca secara keseluruhan, membaca sebagian atau membaca sebagian besarnya. Jadi kalau dia tidak selesai mungkin karena kesibukan, ya semoga pahalanya tetap tercatat membaca surah Al-Kahfi, karena sekarang sekedar membaca. Ini dari sisi bahasa, sama seperti kata Nabi SAW tentang masalah wudu, famsahu biwujuhikum. Nah, tentang masalah mengusap kepala dalam wudu, begitu juga telinga. Yang namanya mengusap itu, ya secara bahasa itu sendiri tidak mengharuskan semuanya kena. Mengusap tangan misalnya, saya usap sebelah dalam, ini masuk kategori mengusap tangan. Sebelah luar saya usap, masuk kategori mengusap. Nah begitu juga telinga, saya usap bagian punggung telinga saya, itu juga masuk dalam kategori mengusap. Sehingga namanya mengusap itu dibedakan dengan pengucapan mencuci. Nah, famsahu biru'usikum. Ya, karena Allah SWT berfirman, usaplah kepala kalian. Yang namanya mengusap kepala tidak harus seluruh bagian kepalanya bahasa kena. Yang penting ada bagian yang keusap. Maka sama seperti makna membaca Al-Kahfi. Yang namanya membaca itu tidak masuk di antara maknanya adalah membaca keseluruhan, membaca sebagian besar atau setengahnya atau sebagian kecil. Wallahu a'lam. Zahir yang kita dapati adalah seorang mukmin yang wafat pada hari Jumat. Karena nggak mungkin kita katakan orang kafir wafat pada hari Jumat dia selamat dari fitnah kubur. Tidak bisa diterima secara syariat juga. Apalagi pas di hari Jumat itu dia wafat dalam keadaan menyembah kepada berhala. Ini nggak mungkin. Mati di atas kesyirikan. Yang zahir adalah dia seorang mukmin wafat di hari Jumat. Walaupun mungkin sebagian lebih memperketat syaratnya. Ya. Dia adalah seorang mukmin yang kehidupannya kesehariannya adalah orang yang tegak dengan kewajiban sholat 5 waktunya, bukan orang yang tidak pernah sholat. Islamnya KTP. Karena terkait dengan pembahasan masalah hukum meninggalkan sholat lagi. Ya, itu ada pembahasan. Cuma secara umum dia adalah seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah wafat di hari Jumat. Insya Allah dia selamat dari fitnah kubur. Wallahu a'lam. Ya, jadi para ulama sendiri berselisih tentang masalah khutbah, apakah harus pakai bahasa Arab atau pakai bahasa di negara tempat mereka masing-masing. Termasuk Abu Hanifah pun beliau cenderung mengatakan bahwasanya dia wajib dengan bahasa Arab. Cuman para ulama sebagian besar yang lebih menguatkan tentang bahasa negeri orang itu berada. Kenapa? Karena penyebutan dalam ayat fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah kalian ke zikir. Zikir di situ adalah makna nasihat. Karena Allah Subhanahu wa berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, pengajaran karena itu akan memberi manfaat orang-orang yang mukmin. Nah, zikir itu maksudnya khutbah. Diterjemahkan dalam maknanya khutbah. Sehingga ketika kita inginkan zikir itu bermanfaat, kira-kira bahasa apa yang kita mau pakai? Ya pastilah kembali kepada bahasa yang mereka pahami. Dan juga secara umum kata Nabi SAW, haditsun nas bima yafqahun. Kalian berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka pahami. Sehingga yang afdal yang benar adalah menggunakan bahasa
bahasa mereka masing-masing. Nah, lalu kalau misalnya di tempat dia lalu berkhutbah dengan bahasa Arab misalnya, dia di kalangan orang-orang Indonesia misalnya, terus dia berkhutbah dengan bahasa Arab, apa hukumnya? Insya Allah salatnya tetap sah, Cuman inti dari tujuan dari adanya Jumat itu tidak tersampaikan, tidak sampai. Kenapa? Itu Jumat itu adalah tempat di mana kita bisa menasihati kaum muslimin. Karena di masa lalu Nabi SAW mewajibkan Jumat hanya pada tempat tertentu di Madinah, cuma di Masjid Nabawi. Sehingga orang-orang itu datang dari pelosok-pelosok kampung itu datang khusus pada hari Jumat. Sehingga disebutkanlah fadilah-fadilah yang besarnya itu manusia termasuk orang yang keluar di hari Jumat berpanas-panasan. Karena mereka menempuh perjalanan jauh, atau orang yang keluar berjalan di jalan Allah, kakinya penuh dengan debu akan masuk surga misalnya. Ya semua fadilah. Karena apa yang mereka korbankan untuk sampai pada hari Jumat, dan ketika hari Jumat itulah mereka mendapatkan nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang agama dan sebagainya. Nah, itulah fungsi, maksud, tujuan dari adanya khutbah Jumat. Nah, khutbah itu Jumat. Ya, khutbah itu artinya berbicara, mengkhitab kepada orang, berbicara kepada orang. Jadi yang namanya berbicara kepada orang ya tentulah yang bahasa yang mereka pahami. Cuman kalau yang ada sekarang salat Jumatnya sah, cuman tujuan dari Jumatnya itu tidak terpenuhi secara sempurna. Ini maksudnya memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Wallahu a'lam. Nah, kalau misalnya kita di tempat kita tinggal ternyata di Indonesia azan dan sholat di waktu di Indonesia pada umumnya, itu bagaimana? Itu antum punya pandangan ini? Jadi memang ini dipermasalahkan ya, bukan cuma di Indonesia, di Arab Saudi pun dipermasalahkan. Ada sebagian masyayikh juga berbicara bahwasanya waktu sholat itu terlalu cepat. Cuman kalau di Arab Saudi sendiri itu masih mending, karena mereka dari azan sampai jarak qomat itu jaraknya lumayan jauh, 25 menit. Jadi insya Allah ketika sholat subuh, menurut orang yang berbeda pendapat pun sudah masuk waktunya. Dan kalau dunia sendiri secara umum ya, beberapa lembaga yang menetapkan hisab waktu sholat itu, mereka pun berbeda. Khususnya yang bermadzhab Hanafi itu, seperti orang-orang Pakistan itu beda. Saya pernah pakai aplikasinya itu Sholati, saya coba lihat orang-orang wilayah Ahnaf itu, yang mazhabnya Hanafi, itu memang berbeda hampir kurang lebih 30 menit dengan yang ditetapkan oleh negara tersebut. Misalnya kita Indonesia, mereka waktunya itu lebih mundur. Karena ya kembali kepada penafsiran tentang ayat itu, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyadu min khaytil aswad minal fajr. Makan dan minum sampai jelaslah benang yang putih dari benang yang hitam dari fajar. Nah, artinya sampai memang betul-betul kelihatan itu fajar. Nah, kalau kita melihat di waktu kita sekarang, kita berdasarkan waktu Indonesia itu azan, kita lihat ke langit pun itu belum ada tanda-tanda ada yang putih, kan gitu, masih samar. Tapi nanti begitu setelah 30 menit berlalu atau 25 menit berlalu, baru kelihatan ada sedikit yang memutih, mulai agak terang. Nah, sehingga berdasarkan itu juga ya sebagian berpendapat bahwasanya Indonesia itu terlalu cepat. Tapi di sebagian lain lagi masyayikh juga mengatakan bahwasanya, lah, bukankah Nabi SAW yusalli bil ghalas? Nabi SAW sholat subuh itu pada saat masih gelap. Ketika dikatakan masih gelap, apa yang ada dalam indikasinya? Ya memang subuh itu masih gelap, belum tentu kita nggak harus melihat adanya putih, kan gitu. Karena Nabi SAW disebutkan sholli bil ghalas, dan beliau kadang membaca surah Al-Baqarah ya, untuk sholat subuh beliau, sampai beliau salam, baru para sahabat itu yang berjamaah saling mengenal, oh ternyata kamu di samping saya. Ya, karena mereka sholat dalam kondisi gelap, nggak tahu siapa yang samping kanan, samping kirinya.
Sehingga sebagian para masyayikh menempuh suatu jalan yang lain. Khususnya kita yang tidak bisa melihat waktu secara langsung, maka kita mencukupkan diri dengan apa yang disebutkan oleh pemerintah. Paham? Nah, kalau terkait dari sisi pengumuman waktunya, azan, ya udah azan, giliran kita ke masjid komat lah. Karena dalam hal ini ya boleh kita bertaklid, artinya mengikuti pendapat yang ada, karena kita tidak punya kemampuan untuk mentarjih. Baik, ini kan karena persisnya ini khilaf. Nah, ketika datang pemerintah menguatkan satu pendapat, maka itu cukup bagi kita yang awam untuk mengikuti pendapat tersebut. Kalau misalnya dia punya keluasan waktu, artinya masjid itu punya sendiri, dia kelola sendiri, ya dia mundurkan itu untuk kehati-hatian juga tidak masalah. Karena takutnya karena permasalahan seperti ini, akhirnya sebagian orang yang pengen datang sholat subuh di tempatnya misalnya, aneh itu, nggak sholat subuhnya lama gitu. Sampai di Masjid Nabawi pun itu orang jamaah umroh yang baru datang misalnya itu, ketika nunggu waktu qomat itu bingung, kenapa lama sekali sholatnya? Karena di Indonesia awalnya 10-15 menit udah qomat, bahkan mungkin sebagian 5 menit doang udah qomat. Nah di sana mereka mendapati hampir setengah jam baru qomat. Jadi kalau ditanya, kalau praktek kami di sini azan sesuai waktunya, giliran sholat kita agak mundur sedikit. Coba kalau antum di luar azan ikuti azan, sempatkan sholat sunnah, ke masjid qomat, sholat bersama imam. Karena dalam hal ini kita punya sandaran, itu ya, pemerintah itu sendiri menetapkan waktu seperti itu. Terlebih lagi ya hal ini pun diperselisihkan oleh para ulama. Ya Allah a'lam. Jadi saya pun kalau saya keluar ikut waktu di luar. Cuman kalau kita di sini ya waktunya kita agak santai. Terlebih lagi biasanya waktu subuh itu banyak uzur untuk ke belakang. Karena memang waktunya. Ya Allah a'lam. Sebisa mungkin dia isi zikir, karena keumuman firman Allah SWT, fas'au ila zikir, bersegera untuk berzikir. Nah, yang kemudian yang selanjutnya, waktu itu bukan berkenaan dengan yang tiba ke masjid, bukan, tetapi waktu dia start dari rumahnya. Kan di masa lalu itu mereka jaraknya kan berjauhan, ada yang dari perkampungan datang ke masjid Nabi SAW. Nah, sehingga mereka kalau mau dapat Jumat, mereka harus memang berangkat di awal waktu. Karena itulah mereka mendapatkan fadilah lebih besar. Karena mereka harus jalan di awal waktu. Dan orang-orang di sekitaran Nabi SAW pun, ya ada sebagian datang begitu mendekati sholat Jumat. Terlebih lagi di masa Utsman kan jelas, baru harus azan lagi sekali supaya orang-orang pasar itu bisa lebih cepat ke masjid. Sebelum akhirnya beliau berkhutbah. Ya Allah. Bahkan misalnya juga kalau misalnya sholat Jumat, ya intinya kita berzikir. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan, kalau satu waktu kita sampai ke masjid, ada yang berkhutbah tidak membahas, tidak mengingatkan kita kepada negeri akhirat, menyinggung politik, sibukkan diri dengan zikir. Karena penyebutan fas'au ila zikir, bersegeralah untuk zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di satu tempat pernah ada kejadian ya, di kampung, karena kebetulan ada pembina pramuka yang khutbah. Judul khutbahnya peranan pemuka dalam pembangunan. Jadi ya kondisi seperti itu ya coba ingat, perbanyak zikir. Ya Allah. Pada hari Jumat kan tidak ada amal khusus, maksudnya yang dikhususkan. Nah, ada yang punya pendapat kalau misalnya kita mengadakan seperti Jumat Barokah, mereka punya keyakinan bahwa itu mengkhususkan untuk berbagi di hari Jumat, padahal berbagi bisa di hari yang lain.
Ya, yang jadi masalah sebenarnya orang yang melihat yang kadang berpikiran bahwasanya mereka mengkhususkan. Padahal orang yang mengerjakan belum tentu mengkhususkan. Karena di sebagian waktu kadang ketika mereka tidak punya dana untuk berbagi, enggak juga mereka berbagi. Kan? Ini kita dapati di lapangan. Artinya cuman karena hari Jumat itu hari yang mulia, ya hukuman sabda Nabi SAW tentang memperbanyak amal soleh juga pada hari-hari yang afdol itu, maka itu bukan hal yang terlarang kalau mereka yang berbagi pada hari Jumat. Bukan terlarang, hal yang baik. Cuman yang jadi masalah ketika mereka meyakini bahwasanya harus hari Jumat. Tapi kayaknya tidak ada yang meyakini bahwasanya harus hari Jumat. Cuman karena berkeyakinan bahwasanya afdol hari itulah hari Jumat. Maka tentulah ibadah itu secara umum yang paling afdolnya adalah hari Jumat, karena Jumat adalah hari yang paling afdol. Berkaca kepada sabda Nabi SAW sendiri, dari seluruh sholat adalah sholat apa yang paling afdol? Sholat subuh pada hari Jumat berjamaah. Ya kan? Artinya apa hari-hari lain enggak? Sholat lain itu punya fadilah. Cuma yang paling afdol adalah hari Jumat. Maka demikian pula kalau kita mengerjakan sebuah amalan, ya karena kita melihat afdolnya hari itu, ya kan sudah singgung tadi. Karena afdolnya hari, bukan karena afdolnya pada amalan itu. Paham? Jadi bukan karena keyakinan afdolnya sedekahnya, bukan. Tapi karena afdolnya hari pada hari Jumat, maka dia bersedekah pada hari Jumat. Bukan karena afdolnya sedekah, bukan. Tapi afdolnya hari tersebut. Nah, karena kalau dia berkeyakinan afdolnya sedekah, nah dia butuh dalil. Tapi kalau dia meyakini afdolnya hari sehingga dia bersedekah, ya cukup karena fadilah Jumat secara umum. Ya Allah. Ya? Saya ngantuk-ngantuk. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.